Gawat guys, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini adalah salah satu wakil ketuanya Pak Anwar Abbas itu meminta agar polisi menangkap Presiden Jokowi terkait dengan kerumunan di NTT yang dipicu oleh kehadiran beliau ke sana. Bahkan sudah ada tindakan pelaporan ke Bareskrim yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan. Ya, walaupun kita ragu ya, apakah polisi akan menindaklanjuti laporan itu. Tapi poinnya adalah ada rasa ketidakadilan masyarakat yang kembali terkoyak karena seorang pemimpin negara, kepala negara melakukan tindakan yang melanggar ucapan yang dia tegaskan sendiri agar kita taat pada prosedur kesehatan atau protokol kesehatan. Kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik, kita khawatir trust masyarakat kepada negara, kepada pemerintah, kepada presiden akan semakin terjun bebas. Hai guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi menjelang weekend ya, Jumat 26 Februari 2021. Sore-sore gini nih biasanya kita lagi santai ya. Gua ingin ajak lu untuk ngobrol tentang kerumunan yang belum tentu merupakan kerumunan karena lu mesti pastikan apakah unsur-unsur kerumunan terpenuhi. Karena jika tidak, maka kerumunan yang lu lihat adalah bukan kerumunan. Sebab kerumunan itu sesuatu yang harus mirip dengan kerumunan. Pusing gak lo? Ini gue lagi latihan nih ya, impersonate Babe Haikal. Masih ingat di video gue sebelumnya ya, ada cuplikan video Babe Haikal lagi ngomong kayak gitu ya. Kayaknya dia kesel banget ya tentang kerumunan yang dipicu oleh kehadiran Pak Presiden Jokowi di Maumere, Kabupaten Sika, NTT beberapa hari yang lalu. Ketika itu Pak Jokowi datang untuk meninjau food estate sekaligus meresmikan satu bendungan besar ya. Nah, guys, terkait dengan ini ya, pro kontra adalah apakah keramaian atau kerumunan massa yang padat itu yang dipicu oleh kehadiran Pak Jokowi adalah sebuah pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan apakah presiden salah dalam konteks ini. Ya, di situ pro kontra. Ya, kalau pihak istana of course lah ya akan membela presiden. Ya, pembelaannya standar sih. Kerumunan ini terjadi secara spontan. Ya, tidak ada undangan, ya, apalagi ajakan. Masyarakat itu berbondong-bondong menyambut presiden karena apa? Karena keinginan, ya, kerinduan untuk melihat langsung sosok presiden mereka. Wih, puitis sekali ya. Ini kira-kira pembelaan pihak istana. Kemudian istana juga mengatakan sebenarnya presiden sudah mencoba untuk memberikan kode lah agar masyarakat yang tumplek-blek itu menggunakan masker dan juga menjaga jarak ya. Nggak mungkin juga ya. Nah, cuma kan kemudian pihak yang berseberangan yang nggak setuju juga mengcounter. Ya, counternya menurut gua masuk akal dan ini udah gue bahas ya di video gue yang lalu. Satu ya, yang namanya presiden melakukan kunjungan kerja ke daerah ya, itu pasti masyarakat tuh akan berbondong-bondong menyambut dia. Iya dong ya. Apalagi kan ya sorry ya, daerah-daerah di luar Jawa gitu kan jarang banget dikunjungi oleh presiden. Ya, jadi kalau presiden belusukan mungkin di Jakarta ya, itu mungkin orang udah biasa gitu ya. Tapi ketika beliau ke daerah luar Jawa itu dahsyat. Nah, ini kan udah beberapa kali terjadi. Nah, mestinya ya bisa diantisipasi oleh pihak protokoler istana. Kemudian juga yang lain misalnya yang disoroti, ini kan presiden di situ melemparkan bingkisan ya. Ini presiden punya kebiasaan seperti itu di berbagai kesempatan. Artinya apa? Sudah dipersiapkan. Nah, ini pro kontra di sana. Nah, guys, dari pihak yang kontra, artinya pihak yang mengkritisi, salah satunya adalah Pak Anwar Abbas. Pak Anwar Abbas ini adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga pernah menjadi salah satu ketua dari PP Muhammadiyah. Ini orang Minang nih guys ya. Dengan tegas beliau mengatakan, dengan kejadian ini harusnya Presiden Jokowi ditangkap oleh penegak hukum. Keras benar ya.
Pak Anwar Abbas mengatakan logikanya begini, dia bandingin nih dengan apa yang terjadi pada Habib Rizik Syihab. Kan Habib Rizik Syihab itu, diperkarakan karena tindakannya. Tindakannya dianggap telah memicu terjadinya kerumunan. Itu kan poinnya kata beliau. Nah, oleh karena itu hal yang sama harus diberlakukan terhadap Presiden Jokowi. Istilah kita harus ada equality before the law. Ya, walaupun dia mengakui kalau sampai Presiden Jokowi ini harus ditangkap oleh penegak hukum, ini akan terjadi komplikasi. Karena bagaimanapun beliau adalah pimpinan negara, kepala negara. Ini pasti akan terjadi kerumitan nih. Ya, walaupun juga Anwar Abbas bilang, sebenarnya kan dua orang ini ya, Habib Rizik Syihab dan Presiden Jokowi sama-sama public figure. Ya, sama-sama sosok publik yang tindakan perbuatan mereka pasti punya implikasi yang luas kepada publik. Ya, kalau dipikir-pikir benar juga ya. To be honest gue tuh termasuk yang khawatir, apa yang dilakukan presiden kemarin di NTT ya tadi terpicunya ada kerumunan itu, ini kalau tidak disikapi dengan tepat oleh pihak istana, presiden juga tidak mengeluarkan statement yang pas dan kemudian tidak ada tindakan-tindakan sebagai follow up atas peristiwa ini, bisa jadi kemudian masyarakat semakin abai terhadap prokes ya, prosedur atau protokol kesehatan dalam konteks penanggulangan COVID-19. Ya nggak usah lah itu ya, sekarang aja nih siapa coba yang masih ini ya, kalau lihat ya di pasar-pasar, di mall, di berbagai tempat, itu kayak kita nggak ngelihat adanya COVID gitu ya. Kayaknya COVID itu apa gitu, makhluk asing yang orang nggak kenal. Ya orang udah banyak yang abai kan dengan prokes yang menggunakan masker, social distancing dan segala macam. Nah, tindakan presiden ini bisa dikhawatirkan ya, dikhawatirkan akan bisa memicu pengabaian yang lebih jauh lagi. Nah, rupanya guys, harapan Pak Anwar Abbas agar presiden ini diproses lah secara hukum, ini sudah dilakukan. Jadi ada satu koalisi ya, koalisi masyarakat anti ketidakadilan. Ini gue tuh bingung ya, kayaknya sekarang ini semakin banyak hadir kelompok-kelompok ya, yang mirip ormas gitu ya, ada koalisi ini, ada koalisi itu ya, baik yang pro pemerintah maupun yang beroposisi pada pemerintah. Ini ada lagi ya, koalisi masyarakat anti ketidakadilan ya, jubir atau koordinatornya namanya Kurnia. Ya. Jadi mereka ini melaporkan presiden ke Bareskrim Polri, walaupun ya kabarnya laporannya tidak diterima oleh Bareskrim. Ya, dan kemudian mereka menyampaikan kekecewaannya. Gitu ya. Mbak Kurnia ini dijanjikan akan dikontak lagi oleh Bareskrim ya atas pelaporan yang dilakukan, tapi dia nggak puas, aduh ini kayaknya nggak diproses nih. Gitu. Nah ya wajar aja ya, masa iya kita ragu ya, Bareskrim ini emangnya berani gitu ya memproses laporan terhadap presiden. Nah ya yang menarik guys, kasus ini ternyata juga disoroti oleh Partai Demokrat ya, oleh salah satu politisi seniornya Pak Beni Kaharman. Ini ada kata-kata dari Pak Beni ya. Pak Beni bilang begini, presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali atau tidak untuk menegakkan hukum, ya, atau ada nyali atau tidak untuk menindak secara hukum presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan prosedur kesehatan, aturan yang dibikin presiden sendiri. Menurut gua guys, ini sindiran yang tajam banget ya, aduh dasar ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau lo flashback ya, di dalam proses fit and proper test ya di Komisi 3 DPR RI ketika akan proses seleksi ya untuk menjadi, bukan seleksi juga sih sebenarnya ya karena cuma calon tunggal. Dalam proses untuk menjadi Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo itu dengan tegas mengatakan bahwa mulai saat ini tidak boleh lagi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya, karena ini akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Kira-kira itulah inti dari apa yang beliau sampaikan. Jadi pas banget nih ya kalau Pak Beni Kaharman mengatakan ini kayaknya presiden lagi menguji Kapolri yang juga merupakan mantan ajudannya. Dan harapan tentang Polri ke depan, bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang
harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, guys, lebih lanjut nih, gua kutip lagi ya beberapa statement yang lain dari Pak Benny Kaharman. Beliau mengatakan begini, dengan peristiwa ini, Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah presiden yang beyond hukum. Keras ya, yang tidak tunduk pada hukum. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 untuk melihat langsung wajah presiden pemimpin yang mereka cintai. Keras ya, keras banget. Jadi kayaknya nih Pak Benny Kaharman nih ingin menyindir juga argumentasi dari pihak istana. Ya, kan lo ingat ya, istana bilang ini spontanitas nih ya. Presiden datang nggak direncanakan untuk mengumpulkan massa, tapi kemudian rakyat ini yang sangat mencintai presidennya berbondong-bondong menyerbu dan ini udah nggak bisa lagi dibubarin karena masanya sangat-sangat padat. Ini yang kemudian disindir oleh Pak Benny Kaharman. Guys, oke, yuk kita letakkan ini dalam konteks yang lebih besar ya. Satu, nampaknya ini masyarakat sipil sedang ingin menguji ya, tanda kutip menguji pemerintah. Karena pemerintah sering sekali mengangkat jargon-jargon ya, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Ya misalnya lu ingat ya, Presiden Jokowi sendiri pernah dengan tegas mengatakan dalam mengomentari kasus tertembaknya 6 laskar FPI ya dalam insiden kilometer 50, itu beliau mengatakan bahwa negara itu tidak boleh kalah ya. Konteksnya adalah negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang melanggar hukum. Nah, statement ini rupanya nempel banget nih ya di memori kolektif publik. Negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang melanggar hukum. Kemudian juga dalam konteks prokes misalnya ya, kita ingat ya Pak Jokowi itu merespon dengan keras sekali kerumunan yang diduga disebabkan oleh Habib Rizik Syihab. Ya, waktu itu adalah acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya. Ketika itu Pak Jokowi minta ya agar aparat dengan tegas menegakkan hukum terkait dengan protokol kesehatan, bukan sekedar himbauan-himbauan saja. Bahkan beliau juga minta agar para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota juga bertindak tegas dan jangan ikut dalam kerumunan itu. Hal ini juga dipertegas lagi oleh Menko Polhukam. Ya, bahkan beliau dengan tegas minta agar para pemuka agama, pemuka masyarakat itu menjadi contoh dalam penegakan prosedur kesehatan atau protokol kesehatan dengan tidak memicu terjadinya kerumunan. Nah, pernyataan-pernyataan itu tadi gue bilang itu melekat ya, terekam dalam memori kolektif publik dan sekarang publik dalam tahap untuk menguji apakah pernyataan presiden, pernyataan pemerintah itu adalah sebuah pernyataan yang serius atau tidak. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena bagaimanapun ya sosok pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi itu harusnya menjadi role model dari hukum, dari nilai-nilai, dari idealita yang ingin ditegakkan. Nah, ketika hal itu gagal dilakukan, jangan marah bro kalau trust publik kepada pemerintah itu turun. Ini satu poin yang gue mau garis bawahi ya. Publik dalam posisi hendak menguji. Yang kedua yang gue mau garis bawahi juga bahwa kalau kita bicara trust, ya again ya ini berkali-kali gue sampaikan dalam beberapa podcast gue. Kalau kita bicara trust, maka pihak yang menjadi pemimpin, dalam hal ini pemerintah, Presiden Jokowi itu harus berjuang keras membangun trust. Karena trust bukan sesuatu yang bisa diminta ya. Trust gak bisa dengan SK, dengan perpres gitu gak bisa. Gak bisa keluar peraturan masyarakat harus trust kepada negara, kepada pemerintah. Gak bisa. Ya, trust itu harus dibangun dengan bukti, dengan eviden yang konsisten. Ya, sekedar pencitraan di permukaan yang kemudian ternyata terkuak dia tidak sesuai dengan kenyataan, bukannya akan memperkuat trust tapi justru akan menghancurkan trust dari masyarakat kepada presiden, kepada pemerintah, kepada negara dan of course ini teramat sangat berbahaya. Dan yang ketiga gue ingin ingatkan satu hal ya. Dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi mengatakan bahwa keselamatan jiwa rakyat adalah hukum yang tertinggi. Iya kan?
Berkali-kali kan Pak Jokowi menegaskan itu dalam konteks penanggulangan COVID-19 terutama. Nah, harusnya Pak Presiden Jokowi dan juga pihak istana juga berpegang pada adagium itu. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kalau itu dijadikan pegangan, maka segala potensi yang bisa berakibat buruk terhadap keselamatan rakyat harusnya diminimalisir atau dihilangkan sama sekali bahkan. Poin gue misalnya, di dalam dunia digital seperti saat ini, melakukan seremoni secara digital itu adalah hal yang wajar, secara daring itu adalah hal yang wajar. Ya, kalau kita lihat di Istana Negara itu beberapa kali seremoni dilakukan. Peresmian itu, peluncuran contoh yang gua inget ya, misalnya tanggal 25 Januari ya yang lalu itu ada peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan juga peresmian brand ekonomi syariah misalnya. Dilakukan secara daring, aman. Ya, dan menurut gua tidak kehilangan meaning juga asal dilakukan dengan baik. Nah, kenapa ya presiden masih melakukan kunjungan peresmian misalnya ya, dalam ini adalah peresmian bendungan ya di NTT itu secara fisik yang sudah pasti ya, aku yakin akan mengundang kerumunan massa. Nah, itu 3 poin gua. Nah, kalau poin-poin ini kemudian tidak diperhatikan oleh pemerintah dan kembali berulang, gua khawatir yang terjadi trust masyarakat akan semakin terjun bebas. Kalau peristiwa kemarin di Maumere, di Sika, NTT ini juga tidak dijelaskan atau dituntaskan ya, tidak ditindaklanjuti dengan tepat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, gua khawatir juga trust itu akan turun pula. Jadi rekomendasi gua ya sebenarnya instead of ya melontarkan berbagai pembelaan yang semakin hari semakin tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat, sebaiknya istana menyampaikan saja permohonan maaf, pengakuan salah dan kemudian menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Akan lebih baik kalau statement permohonan maaf itu keluar langsung dari Presiden Joko Widodo. Setidaknya bisa mengobati rasa keadilan masyarakat yang terkoyak. Itu aja guys yang gua mau sampaikan. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.